Drawing atau pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan, Kamis, 27 Juni 2024. Hasilnya, grup A ditempati oleh Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Korea Utara. Timnas Korea Selatan ada di grup B bersama Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara itu, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan analisis yang dilakukan, salah satu media Cina, 163.com, menilai bahwa kunci keberhasilan tim nasionalnya yaitu pada 5 pertandingan pertama nanti. Timnas Cina dijadwalkan berhadapan dengan Jepang, Arab Saudi, dan Australia dalam 3 laga awal. Para supporter dipercaya akan sangat puas jika mereka mampu memetik 1 poin untuk menghindari 3 kekalahan beruntun. Kemudian di laga keempat, Cina bakal berhadapan dengan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Menurut laporan media tersebut, Timnas Indonesia saat ini bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi tim besutan Shin Tae-yong telah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Bahkan laporan menyebut bahwa duel melawan Timnas Indonesia adalah laga hidup mati bagi Cina. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, tulis 163 dalam laporannya. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia belum pernah dinaturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Lebih lanjut, media tersebut berharap para pemain Cina mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi menghadapi skuad Garuda yang berisikan banyak pemain naturalisasi. Kini timnas menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya, harus menunjukkan semangat penuh, tulis laporan itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Sepak Bola Cina juga diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan mencari pemain naturalisasi baru untuk timnas Cina. Di antara pemain yang jadi incaran, Serginho dan Oscar dari Changzhou Lions adalah yang paling mungkin dinaturalisasi oleh Asosiasi Sepak Bola Cina. Namun, Serginho kemungkinan baru bisa mewakili tim nasional sepak bola pada Januari tahun depan dan Oscar bisa dinaturalisasi selama kondisinya tepat. Selain itu, Oscar membutuhkan biaya naturalisasi lebih dari 10 juta sebelum ia bersedia bermain untuk timnas Cina. Hal ini membuat Asosiasi Sepak Bola Cina sangat tidak puas. Mereka percaya bahwa kekuatan Oscar tidak lebih dari 10 juta, sehingga lebih baik menggunakan atau mempromosikan pemain muda lokal. Baiholam dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dari Oscar dan kemampuannya memainkan bola dan menembak sangat unik. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan bertemu sejumlah tim kuat seperti Australia hingga Jepang. Dalam drawing yang berlangsung pada Kamis, 27 Juni 2024, Timnas Indonesia yang berada di pot 6 terpilih masuk ke grup C. Di grup C nanti, skuad Garuda bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia serta Jepang. Jika melihat dari peringkat FIFA saat ini, 2 tim terakhir bakal jadi lawan berat Timnas Indonesia. Melansir dari laman FIFA, diketahui bahwa skuad Garuda masih tertahan di urutan 134. Berbanding jauh dengan Australia yang saat ini bertengger di urutan 23 ranking FIFA. Sedangkan Jepang jauh lebih tinggi di peringkat 17. Meski punya level dan peringkat FIFA yang lebih tinggi, namun Australia dan Jepang tampak tidak meremehkan para lawan lain di grup C. Terbukti saat drawing kualifikasi, para perwakilan Jepang dan Australia terlihat serius usai mengetahui negara mereka tergabung bersama Timnas Indonesia dan sejumlah negara kuda hitam lain. Dalam sejarahnya, Jepang dan Australia merupakan negara yang cukup rutin tampil di Piala Dunia. Tercatat, kedua negara tersebut belum pernah absen di Piala Dunia sejak tahun 2006 silam.
Bahkan Jepang sudah rutin main di Piala Dunia sejak 1998 dan berhasil lolos ke babak 16 besar 2 kali beruntun pada tahun 2018 dan 2022. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi dalam laga tandang. Kemudian 10 hari berselang Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Total Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi dan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen, David Jonathans, diketahui sudah mengoleksi 3 caps bersama Luxembourg. Bisakah nantinya ia membela Timnas Indonesia? Nama David Jonathans muncul kembali ke permukaan sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun dianggap sebagai salah satu opsi jika PSSI kesulitan mencari penyerang keturunan baru untuk membela Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini tengah mencari penyerang keturunan untuk dinaturalisasi guna memenuhi permintaan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang paling gencar dikaitkan akan dinaturalisasi adalah penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ula Romeni. Akan tetapi, proses naturalisasi Ula Romeni urung menemui kejelasan hingga saat ini dan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Dari sanalah nama David Jonathans muncul kembali dan disebut-sebut bisa menjadi salah satu opsi jika naturalisasi Ula Romeni tak kunjung terrealisasi. Meski namanya muncul, bukan David Jonathans akan bersedia membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pasalnya, ia sudah membela Luxembourg sejak usia remaja. Bahkan dirinya saat ini tercatat sudah memiliki 3 caps di level senior. Dengan fakta tersebut, bisakah jika nantinya PSSI menaturalisasi David Jonathans agar membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam aturan FIFA, ada beberapa poin yang mengizinkan pemain bisa berpindah kewarganegaraan meski telah tampil di tim senior. Salah satu poin tersebut adalah seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan andai dirinya tak tampil lebih dari 3 pertandingan kompetitif di level senior sebelum 21 tahun. Jika melihat aturan tersebut, David Jonathans yang baru punya 3 caps bersama Luxembourg masih bisa diperjuangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi dirinya baru meraih 3 caps bagi Luxembourg itu di saat usianya kini baru menginjak 20 tahun per Januari 2024 lalu. Kasus ini sama dengan Jairo Riedewald yang telah tampil 3 kali di level senior bagi Belanda saat usianya baru 18 tahun. Meski secara aturan FIFA bisa, bukan berarti PSSI bisa dengan mudah menaturalisasi David Jonathans guna membela Timnas Indonesia. Apalagi jika melihat fakta bahwa David Jonathans sudah membela Luxembourg sejak level kelompok umur dari U15 hingga U21. Karena sudah bermain bagi Luxembourg sejak muda, tentu sulit bagi David Jonathans berpaling dari negaranya tersebut dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi saat ini ranking Luxembourg lebih tinggi dari Indonesia, yakni berada di peringkat ke-85 dunia yang bisa saja memudahkan karir sepak bolanya di Eropa. Winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen bercerita soal sosok Jay Itzes yang merupakan teman sekamarnya dan selalu dipasang bersama sebagai starter. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini menjadi andalan Timnas Indonesia di posisi sayap kiri.